Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran serta gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak terkait dengan eskalasi di Timur Tengah. Dan untuk membahas selengkapnya lebih dalam, kita sudah bergabung langsung bersama dengan Kepala Riset Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, ada Profesor Yon Mahmudi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, Profesor Yon, banyak yang saat ini meragukan masa depan Republik Islam Iran di tengah gempuran dari Israel dan juga gugurnya dari Ali Khamenei. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah ini menandai akhir rezim dari Republik Islam Iran sekarang? Ya, artinya kan dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika bekerjasama dengan Israel ya, yang bisa menewaskan pimpinan tertinggi Iran, itu diasumsikan bahwa rezim Iran sejak revolusi 1979 itu telah selesai. Tapi kan sebenarnya juga tidak demikian ya, karena struktur dari kepemimpinan di Iran, ya Republik Islam Iran itu kan sangat berlapis-lapis dan loyalitas pendukungnya itu sangat kuat ya, termasuk dalam pemerintahan dan juga militer. Maka ketika satu pemimpin terbunuh, maka kemudian setelah itu akan digantikan oleh pemimpin yang lain. Ini ditandai dengan begitu tewasnya Ayatullah Ali Khamenei, itu serangan balasan bisa dilakukan. Dengan demikian maka fase untuk melihat ya apakah Iran akan jatuh atau tidak, itu saya kira masih perlu waktu ya, beberapa minggu untuk memastikan, karena Iran masih bisa melakukan serangan-serangan balasan ya di base militer Amerika di berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah, termasuk juga ke Israel. Justru dengan kematian itu nampaknya kalau kita lihat di lapangan semakin memperkuat loyalitas ya rakyatnya kepada pimpinan tertinggi yang akan segera digantikan, dan upaya Amerika kemudian untuk sekali melakukan serangan nampaknya kan juga tidak bisa ya berhasil begitu saja, pasti memerlukan serangan-serangan berikutnya ya untuk memastikan bahwa Iran benar-benar bisa dikuasai dan tunduk kepada Amerika ataupun Israel. Oke, Prof. Yon, tadi Anda menyatakan bahwa tidak segampang itu menjatuhkan rezim dari Republik Islam Iran. Lalu menurut Anda, eh, sosok siapakah yang potensial untuk menjadi pengganti dari Ali Khamenei ini? Nah, disenyalkan anaknya Ali Khamenei ya, Mujtaba Khamenei, itu juga diprediksi kuat akan menggantikan bapaknya. Tapi tentu juga perpindahan dari ayah ke anak itu sebenarnya juga kurang disukai ya untuk kultur di Iran. Atau figur yang lain yang lebih senior itu ada Muhammad Akbar Aruzani, itu juga diprediksi bisa juga menggantikan. Paling tidak kan ada sekitar 4 figur yang dipersiapkan dan siap menduduki kepemimpinan tertinggi, dan berikutnya yang melanjutkan perlawanan kepada Amerika dan Israel, karena kan mereka dianggap sebagai kekuatan asing yang melanggar kedaulatan dan ingin mengintervensi Iran, dan Iran nampaknya tidak mau tunduk kepada kekuatan asing ya, walaupun sudah dibombardir sedemikian rupa, tapi pertahanan dan kekuatan militernya nampaknya juga masih cukup kuat untuk memberikan serangan balasan. Oke, Prof. Yon, saya tertarik dengan membahas pengganti dari Ali Khamenei ini. Sejauh mana keterlibatan atau intervensi dari Amerika Serikat ini dalam pergantian pejabat atau pemimpin tertinggi dari Iran? Tentu yang diinginkan oleh Amerika adalah mereka yang di luar struktur Ayatullah ya, Ali Khamenei, karena yang diinginkan Amerika termasuk juga Israel itu adalah pergantian yang drastis ya, pergantian yang radikal yang mengganti semua kepemimpinan yang ada, yang awalnya mereka adalah anti dan memusuhi Amerika, diharapkan adalah mereka yang bisa dikendalikan oleh Amerika. Nah, apakah kemudian usaha-usaha itu bisa berhasil ya? Kalaupun kemudian ada figur yang disukai oleh Amerika dan menjadi boneka ya, kalau nanti kemudian ternyata Iran bisa dikuasai, pasti akan menyisahkan konflik yang berkepanjangan. Ya, loyalis dari Ali Khamenei juga tidak akan tinggal diam, dan kedepannya bisa jadi Iran akan semakin bergejolak ya apabila pilihan ini yang dilakukan ya. Tentu
kehadiran Amerika kan hanya melakukan serangan dari udara. Israel juga dari udara dan tidak ada intervensi langsung dan sangat menggantungkan kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok di Iran yang mau setuju dengan ide gagasan dari Amerika. Dalam kondisi saat ini saya kira kan juga tidak gampang gitu ya, walaupun rakyat di Iran bisa saja terbelah, tetapi nampaknya di lapangan loyalitas terhadap Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi juga sangat tinggi begitu ya. Oke, baik. Prof Yon melihat eskalasi konflik saat ini setelah Ali Khamenei ini gugur. Lalu bagaimana dengan potensi meluasnya konflik secara regional dan juga mendunia? Apakah akan terjadi lebih besar, lebih berkepanjangan? Dalam kondisi saat ini kan negara-negara di dunia, terutama negara-negara di Teluk, juga tidak mau mengambil resiko ya untuk terlibat di dalam peperangan. Yang mereka lakukan itu kan lebih kepada de-risking ya, mengurangi resiko-resiko yang ada ya, terutama negara-negara yang di dalamnya ada military base ya, ada pangkalan militer Amerika ya. Selama kemudian serangan itu tidak menyasar secara langsung ya kepada wilayah di luar military base, mereka masih bisa wait and see, tidak melakukan tindakan balasan yang tidak perlu ya kepada Iran. Tetapi kalau kemudian serangan Iran itu tidak terkontrol, mungkin akan menimbulkan efek yang lain. Dari sini ya secara umum peperangan itu akan dibatasi hanya tiga segi ya, ada segitiga antara Iran, Amerika, dan Israel. Sementara negara-negara yang lain, bahkan di luar wilayah di kawasan, Cina contohnya, Cina lebih cenderung tidak mau terlibat langsung, tetapi memberikan daya tahan ya kepada rezim maupun pemerintah Iran untuk terus ya bertahan yang melawan intervensi dari Amerika. Jadi tentu sangat tergantung ya dinamika berikutnya ya antara tiga negara ini dan sejauh mana kemudian opsi negosiasi itu bisa dilakukan atau akan seperti yang diinginkan oleh Amerika bahwa Amerika ingin menyelesaikan, tidak mau berdebat di dalam negosiasi tetapi ingin segera menyingkirkan dan menghancurkan Iran. Kalau ini yang terjadi memang kemudian ke depannya juga bisa jadi seperti Afghanistan, seperti Irak ya, dan tidak akan muncul Baik. stabilitas. Oke, baik. Lalu sampai di titik mana Rusia dan juga Cina ini akan wait and see? Kita akan membahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Kepala Riset Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Prof, tadi Anda sempat menyampaikan sikap Rusia dan juga China dalam konflik ini. Apakah mereka sekedar mengutuk serangan terhadap Iran dengan memberikan dukungan diplomatik atau kedepannya akan ada bantuan signifikan dari kedua negara ini? Ya, nampaknya kan sikap dunia internasional ya termasuk Rusia dan Cina lebih mengedepan kepada dimintanya untuk kembali kepada perundingan. Tapi kan dalam kondisi semacam ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa kembali kepada perundingan karena serangan sudah dilakukan. Nah, Cina dan Rusia saya kira ya sebatas mengutuk ya dan tidak akan terlibat langsung ya di dalam hal mendukung Iran. Yang mereka lakukan salah satunya adalah memperkuat sistem pertahanan yang dilakukan oleh di perbantuan dari Cina ke dalam negara Iran itu sendiri. Nah, Rusia kan masih fokus di Ukraina ya dan berharap tentu Amerika tidak fokus ya kepada masalah yang di Ukraina sehingga Rusia bisa menyelesaikan misinya di sana dengan tidak terlibat langsung dalam urusan Iran. Cina sendiri saya kira juga berkepentingan untuk menjaga kawasan agar lebih kondusif, terutama berkaitan dengan konflik Taiwan ya. Harapannya sih Amerika masih fokus di kawasan Timur Tengah dan tidak masuk ke Asia Pasifik dalam waktu dekat. Nah, dalam kondisi semacam ini saya kira pertahanan yang dimiliki oleh Iran sejauh mana kemudian mampu untuk survive ya sangat tergantung dari Iran itu sendiri karena negara-negara lain tentu tidak bisa diharapkan untuk bisa membantu Iran. Maka yang terjadi tadi itu ya bergejolak di berbagai wilayah pendukung dari Ayatullah Khomeini, Ali Ayatullah Khomeini tadi di Pakistan, kemudian di Irak, ya di Yaman, di Lebanon dan lain sebagainya. Ini saya kira dampak yang tidak diperhitungkan secara matang oleh Amerika bahwa serangan itu bukan menciptakan perdamaian,
tetapi justru akan memantik ya konflik-konflik baru di kawasan dan, mengarah kepada ketidakstabilan, di kawasan yang di mana kemudian ya konflik itu, bisa mengarah kepada konflik yang lebih, panjang ya di kawasan di mana, pengaruh Iran juga cukup kuat. Nah ini, potensi ketidakstabilan ya di kawasan ini, saya kira harus dicermati apalagi Iran sudah menutup, Oke. Selat Hormuz dan itu kan menjadi lalu lintas tersibuk ya yang mengantarkan, bahan, minyak ke dunia internasional. Ini saya kira risiko yang cukup tinggi juga ya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia yang saat ini menyatakan siap menjadi mediator antara Iran dengan Amerika Serikat, sementara kita tahu bahwa hubungan Indonesia dengan Iran juga sempat berjarak dan keterlibatan Indonesia di BOP. Ini bagaimana Profesor melihat hal ini? Nah, ini saya kira kemudian tidak mudah ya untuk masuk menjadi penengah dalam konflik, perang antara Amerika dan, Iran ya dalam aspek ini. Maka tentu yang dilakukan Indonesia, dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri itu kan saya kira, bukan mengecam serangan yang dilakukan oleh Amerika, tetapi, menyesalkan, forum, negosiasi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, posisi Indonesia terhadap, Iran sendiri dan Amerika mencoba untuk menempatkan secara, netral ya. Padahal kan sebenarnya ketika intervensi negara lain ke suatu negara, kemudian membunuh pemimpin, negara itu kan, masalah yang sangat krusial dan membahayakan dan bisa saja akan, menimpa ya negara-negara lain. Tapi nampaknya Indonesia berusaha untuk mencari jalan yang lebih aman, mengurangi resiko dan menawarkan untuk, menjadi mediator. Tapi dalam kondisi saat ini saya kira akan sulit dan tidak memungkinkan juga presiden untuk terbang ke Teheran dalam kondisi yang sangat, memanas. Nah, BOP sendiri yang menjadi semakin, berpotensi untuk dievaluasi ya karena, efektivitas di dalam hal menghadapi konflik semacam ini, ketika pelaku dari agresi, serangan ke Iran adalah mereka yang menjadi anggota, ya ketua BOP dan juga anggota yaitu Amerika dan, Israel. Di sini saya kira, akan semakin Oke, dipertanyakan efektivitas ya BOP sendiri di dalam hal menciptakan perdamaian ketika aktor-aktornya justru terlibat ya di dalam baik. hal pemicu, konflik di, kawasan. Baik, terima kasih atas waktunya Profesor Yon Mahmudi, Kepala Riset Studi Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.